Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Januari 2023, Senin Pekan Biasa ketiga, disusun dan dibawakan oleh Frater Isoboyang SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudahlah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal." Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan hari ini berjudul Andalkan Kuasa Tuhan. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kita mengenal istilah kerasukan setan atau kerasukan roh jahat. Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa sebagian orang masih meragukan fenomena kerasukan roh jahat, bahkan secara tegas menolak adanya setan. Bagaimana dengan gereja Katolik? Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Paus Fransiskus dalam Misa Arwah pada 2 November 2014 menegaskan, setan itu sungguh ada, dan menolak adanya setan akan membiarkan setan berkuasa di dunia ini. Setan dapat mempengaruhi manusia, bahkan merasuki manusia. Pernyataan Paus tersebut secara tegas menyatakan sikap gereja Katolik, bahwa dalam gereja Katolik diyakini adanya setan. Kerajaan setan merupakan kenyataan faktual, dan kekuatan tersebut dapat merusak hidup dan pribadi manusia. Oleh karena itu, dalam gereja Katolik dikenal istilah eksorsisme atau praktik pengusiran setan.
Eksorsisme memiliki dua jenis, yakni eksorsisme kecil atau eksorsisme minor dan eksorsisme besar atau eksorsisme mayor. Eksorsisme minor dapat dilakukan oleh semua orang beriman asalkan rumusan yang digunakan sesuai dengan ketentuan gereja. Sedangkan eksorsisme mayor hanya dijalankan oleh seorang imam yang telah mendapat izin dari uskup setempat. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, praktik pengusiran setan merupakan hal yang alkitabiah. Praktik pengusiran setan sudah ada sejak zaman Yesus. Yesus dalam karyanya sering menundukkan iblis atau si jahat. Kita tentu ingat kisah pengusiran setan dari orang Gerasa. Juga contoh lainnya yang terdapat dalam kitab suci. Pertanyaannya ialah, dari manakah kuasa yang diperoleh Yesus untuk mengusir setan? Ahli-ahli Taurat seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini berpendapat bahwa dengan penghulu setan Yesus mengusir setan. Bagi mereka, Yesus menggunakan kuasa setan untuk mengadakan praktik pengusiran setan. Menanggapi pernyataan tersebut, Yesus menegaskan bahwa iblis tidak dapat mengusir iblis. Dengan kata lain, iblis bukan lato-lato. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah belah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tibanya. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Yesus hendak mengatakan bahwa dengan kuasa Allah, setan dapat ditaklukkan. Dalam nama Tuhan, setan bisa diusir. Dalam hidup harian, kehadiran kekuatan roh jahat itu nyata dalam aneka bentuk. Sadar atau tidak, diri kita sendiri pun sudah bahkan sedang mengalami kekuatan roh jahat. Bila berada dalam posisi itu, andalkanlah Tuhan. Hanya kekuatan Tuhanlah kegelapan ditaklukkan. Semoga Tuhan, semoga kami selalu mengandalkan kuasa-Mu dalam setiap tantangan dan kesulitan hidup kami. Bantulah kami terutama dalam perang melawan kejahatan di dunia ini. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.